Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan memahami dan juga kita akan mengimplementasikan bagaimana cara membersihkan najis mughaladoh. Namun sekarang kita akan berfokus pada pemilihan tanah yang digunakan untuk basuhan dari 7 kali basuhan untuk membuang najis mughaladoh atau untuk menghilangkan najis mughaladoh itu sendiri. Tentunya di dalam pembahasan kitab fikih, bahkan dalam kitab fikih dasar seperti kitab Safinatun Najah dan juga kitab Riyadhul Badi'ah telah dijelaskan bahwa dalam pembersihan najis mughaladoh itu harus ada 7 kali bersihan atau 7 kali, kalau bahasa Sunda itu 7 kali kumbahan. Salah satunya dari 7 itu harus menggunakan tanah. Maka dari itu kita sekarang akan mengimplementasikan bagaimana cara mendapatkan tanah dan juga cara mengimplementasikannya supaya kita tidak keliru nih, mana tanah, mana pasir. Sesungguhnya jika kita agak kurang memahami bahwasanya di kondisi seperti ini itu terdapat tanah dan juga pasir. Maka dari itu kita akan memahami mana itu tanah dan mana itu pasir agar kita tidak keliru untuk membasuh najis mughaladoh. Jadi pemirsa, sekarang di sini saya akan menyiapkan 2 variabel, yang mana 2 variabel ini saya akan mengisi. Untuk yang ukuran besar ini kita gunakan untuk tanah, dan yang satu ini yang kecil ini kita gunakan untuk pasir. Kenapa harus dipisahkan? Karena gini, sifat pasir dan juga sifat tanah itu berbeda. Untuk membuktikannya kita perlu kajian ilmiah atau kita perlu pembuktian observasi seperti ini. Yang mana tanah apabila dilarutkan dengan air, maka si tekstur tanah itu tidak akan larut bersama airnya, tetapi akan langsung ke bawah si tanahnya. Jadi tidak akan bercampur dengan air. Bukan tanah ya, tapi pasir. Tapi jikalau kita menggunakan tanah lalu dicampur dengan air, maka si tanah itu akan larut bersama airnya. Jadi akan bercampur lah, kalau bahasa Sundanya itu jadi kiruh. Jadi iyalah, kelihatan pekat kalau misalkan air dicampur dengan tanah. Maka yang sah itu adalah air yang bersifat pekat karena tercampurnya air dengan tanah, bukan air dengan pasir. Menurut observasi saya, pasir itu adalah merupakan bagian dari luar permukaan, termasuk ini bagian kasarnya dari 0 sampai 5 cm. Oke, kita coba bawa. Nah, ini merupakan pasir yang kita bawa. Apakah larut atau tidak? Nah, cukup. Selanjutnya kita akan memasukkan tanah pada wadah air atau gelas plastik yang besar ini. Nah, tanah itu dari mana sih? Tanah itu adalah permukaan bagian dari 6 cm sampai ke bawah bagian permukaan bumi. Jadi kita coba untuk digaruk. Nah, udah ketemu. Nah, ini adalah tanah itu sendiri yang bisa digunakan untuk pembersihan najis mughaladoh. Oke, udah dapat. Nah, kelihatan. Ini adalah tanah dan juga ini adalah pasir, atau mungkin sebagian ada yang bercampur dengan tanah. Sekarang kita buktikan apakah pasir bisa bercampur dengan tanah, bisa mengkontaminasi tanah itu sendiri, yang nantinya air bisa larut menjadi berubah warna, atau si tanah ini bisa larut bersama air dan menjadikan si warna air tersebut menjadi keruh, yang mana bisa digunakan untuk membersihkan najis mughaladoh. Nah, di sini saya sudah diisi air. Kelihatan ini yang dari pasir dan juga ini adalah tanah. Secara sekilas keduanya itu agak-agak mirip. Tapi yang menjadi perbedaan adalah yang tanah itu sudah kelihatan sangat keruh. Yang mana kalau kita melihat dari pasir ini cukup kelihatan jernih. Di sini sebelum dikocok sudah kelihatan mana yang benar-benar keruh, mana yang tidak keruh. Kita coba untuk
Di sini sudah jelas bahwa meskipun dari pasir ini kan sudah bercampur dengan tanah sedikit karena ini kondisi lingkungannya mudah untuk menemukan tanah, tapi kita sudah dikocok dan juga kita sudah diaduk bahwasanya masih terlihat jernih, masih terlihat cukup jernih karena ini adalah campuran pasir dan juga tanah. Ini hukumnya tidak bisa dijadikan untuk mengumbah atau untuk dijadikan basuhan air atau basuhan tanah yang dicampur dengan air sebagai syarat dari 7 kali kumbahan atau 7 kali pembersihan untuk membersihkan najis mogoladoh. Namun yang ini sudah kelihatan jelas bahwasanya meskipun tadi tanah yang belum dikocok, belum diaduk, sudah kelihatan sangat keruh. Sudah kelihatan keruh. Tapi apabila dikocok kembali, kita kelihatan keruhnya. Nah, maka dari itu yang sah dijadikan salah satu dari 7 kali pembersihan atau 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah itu adalah tanah yang seperti ini. Apabila dilarutkan dengan air, maka kelihatan sangat keruhnya. Berbeda dengan pasir. Pasir itu tuh kelihatan. Kita sudah dikocok, tapi kelihatan banget kan? Kelihatan banget ya. Kelihatan banget bahwasanya air ini tidak keruh, bahkan bersih. Karena sifat dari pasir itu sendiri adalah menetralkan dari kotoran. Berbeda dengan tanah. Tanah tidak bisa membersihkan air, tapi hanya bisa mencampur air tersebut sehingga terkontaminasi dan berubah warnanya menjadi keruh atau menjadi coklat seperti ini. Nah, maka kita dapat simpulkan bahwasanya yang sah dijadikan basuhan dari salah satu 7 kali basuhan untuk membersihkan najis mogoladoh yang sah adalah dengan tanah, bukan dengan pasir. Maka dari itu sudah jelas di dalam kitab fikih dijelaskan bahwa yang jadi sah untuk membersihkan najis mogoladoh itu bukan dengan pasir, tapi dengan tanah. Oke, sudah jelas di sini. Insya Allah kedepannya kita juga akan mempraktekkan bagaimana cara membersihkan najis mogoladoh. Namun dalam video kali ini saya akan memfokuskan untuk cara memilah dan memilih apakah tanah atau pasir yang bisa dijadikan sebagai pemenuhan syarat dari 7 kali basuhan di dalam membersihkan najis mogoladoh. Namun sudah jelas di dalam kitab Sepinah juga kitab Ridobadi, bahkan kitab yang besarnya seperti Bajuri, Fathul Qorib dan lain sebagainya, telah jelas bahwa yang menjadi sah itu adalah turab, yaitu tanah, bukan ar-ramlu, bukan pasir. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa ikum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.